Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Oma Opa, saudara-saudari jemaat Tuhan dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam persekutuan ibadah hari ini. Untuk itu, marilah dengan hati yang penuh syukur, kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 91 ayat yang pertama, Putri Sion nyanyilah. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai semua kita yang beribadah. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di Minggu Advent yang keempat pada hari ini, firman Tuhan yang membimbing kita terambil dari Yesaya pasal 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita mengaminkan nats pembimbing dengan sekali lagi memuji Tuhan dalam pujian pop rohani bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudariku yang terkasih,
Kita mempersiapkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca dan merenungkannya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan, ketika kami datang dengan penuh ucapan syukur, Tuhan yang lebih memilih kami dan memelihara kami dari waktu ke waktu. Dan di hari Minggu yang kudus yang Tuhan tetapkan bagi kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di Minggu Advent yang keempat, setiap pemberita firman boleh mengajak kami semua sebagai orang-orang percaya untuk terus menyembah Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan bangsa dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas bangsa. Tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang sangat setia mengikuti ibadah secara online dari rumah di Minggu Advent yang keempat, bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 dengan tema berjalan dalam terang Tuhan. Kekasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Bacaan pagi ini merupakan bagian dari kumpulan nubuatan Nabi Yesaya tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Di sini Tuhan menyatakan visinya kepada Nabi Yesaya bahwa menjelang akhir zaman ada terjadi beberapa hal. Yang pertama, bahwa semua orang akan berbondong-bondong datang untuk mencari Tuhan di Sion. Saudara, apa tujuan mereka untuk datang mencari Tuhan di Sion? Tujuan kehadiran mereka adalah mereka mau menyembah Tuhan. Mereka mau mendapatkan pengajaran yang benar dari Tuhan. Karena bagi mereka punya satu pengakuan bahwa sesungguhnya pengajaran yang benar dan jalan menuju keselamatan itu hanya ada pada Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oleh karena itu bangsa-bangsa ini mereka datang berbondong-bondong mencari dan mendengar pengajaran Tuhan. Tentu mereka sangat kecewa terhadap berhala, terhadap dewa-dewa yang dulu mereka sembah sebagai harapan mereka. Tapi itu menjadi sia-sia.
Mereka tidak lagi menyembah berhala, mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa. Yang ada pada mereka adalah sekarang mereka telah berbalik dari cara hidup dan penyembahan yang sia-sia itu, dan mereka datang kepada Allah. Mereka datang kepada Allah dan mereka mendengarkan pengajaran yang tentunya akan membawa mereka akan hidup benar di hadapan Allah. Itu hal pertama sebagai sebuah nubuatan dari Yesaya tentang kedatangan Tuhan. Hal yang kedua, nubuatan Yesaya, dia melihat bahwa Tuhan ini akan menjadi hakim dan wasit bagi bangsa-bangsa. Hakim, dia berurusan dengan pengadilan, dan wasit, dia berhubungan dengan memimpin jalannya pertandingan. Sebagai hakim dan wasit, Tuhan akan menghakimi dan Tuhan akan memimpin dengan benar, dengan adil, dan tentunya semua yang Tuhan buat itu adalah adil dan benar. Saudaraku yang terkasih, saat Tuhan memerintah, keadaan akan berubah dari yang menghancurkan, dari yang membinasakan, menjadi sebuah keadaan yang penuh damai. Dan oleh karena itu, ketika nubuatan Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan hadir untuk menjadi hakim dan wasit bagi bangsa-bangsa, di sini menjadi sebuah pengharapan bagi umat Allah bahwa Allah akan datang untuk menunjukkan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah akan menyerukan shalom. Allah akan menyerukan damai sejahtera bagi setiap bangsa, dan oleh karena itu tidak hanya jemaat atau umat Allah pada waktu itu menerima shalom daripada Allah, tetapi mereka juga merasakan ada keamanan, ada ketentraman, ada ketenangan, ada sukacita, dan mereka merasakan ada kedamaian dalam hidup. Mereka akan berlimpah dengan sukacita dan juga shalom dari Allah. Hal yang ketiga, nubuatan Nabi Yesaya. Panggilan untuk berjalan dalam terang Tuhan. Bapak, mama, opa, oma, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terang adalah lambang keselamatan. Jika bangsa lain berduyun-duyun menuju Sion untuk sembah Tuhan, maka di sini terbalik dengan umat Israel. Bangsa-bangsa lain mereka rindu untuk dengar ajaran, mereka rindu untuk mendengar atau hidup dalam damai bersama dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, umat Israel, mereka justru punya kehidupan terbalik dari orang-orang atau jemaat Tuhan yang datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan. Umat Israel mereka hidup dengan tegar hati. Mereka sangat terlena dengan dosa. Mereka sungguh tidak mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, umat yang istimewa, maka mereka akan mengalami keselamatan. Itu yang ada pada benak mereka. Mereka tahu bahwa umat Israel ini umat pilihan, umat istimewa yang Tuhan berikan kepada mereka, maka tentu Tuhan tidak akan membinasakan. Dan oleh karena itu mereka hidup sesuka hati. Mereka terlena dalam dosa. Mereka tidak mau mendengarkan pengajaran tentang Tuhan. Kekasih Tuhan, oleh karena itu Yesaya dia tampil dengan tegas, dia menyerukan pertobatan kepada umat Israel. Umat Israel jangan terlena dengan dosa. Umat Israel jangan mau ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Umat Israel tidak boleh hidup jauh dari Tuhan. Umat Israel harus hidup di dalam terang Tuhan. Umat Israel tidak boleh hidup berpaling dari Tuhan. Itu seruan dari Yesaya. Karena Yesaya tahu bahwa siapapun dia yang hidup berpaling dari Tuhan, maka dia akan mengalami kebinasaan. Dan tentu mereka yang hidup dalam terang Tuhan, mereka akan diberkati. Oleh karena itu seruan Yesaya ini kembali mengajak umat Israel supaya mereka tidak hidup di luar Tuhan,
Mereka tidak hidup dalam kegelapan yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan kebinasaan dan juga maut, tetapi mereka hidup dalam pertobatan. Dan oleh karena itu Yesaya menyerukan, marilah berjalan dalam terang Tuhan. Kekasih Tuhan yang berbahagia, yang menikmati kasih Tuhan sampai dengan Minggu Advent yang keempat hari ini. Ada pesan firman Tuhan hari ini yang mau disampaikan kepada kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal sebagai pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah sumber kebenaran hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, tentu di bawah kolong langit ini kita melihat ada begitu banyak guru-guru agama, ada begitu banyak orang-orang yang ahli dalam bidang teologi. Mereka mengajarkan tentang jalan yang benar menuju hidup kekal. Yesus tidak saja mengajarkan tentang jalan kebenaran dan hidup kekal, tetapi Yesus dia sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal itu. Maka dari itu nubuatan Yesaya bahwa akan terjadi di hari-hari terakhir, bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang kepada Allah untuk mendapatkan pengajaran yang benar dan menyembah Tuhan, yang juga disaksikan oleh Rasul Petrus dan juga Paulus. Maka dari itu kekasih Tuhan, kalau dalam nubuatan Nabi Yesaya bahwa Allah akan ada untuk menghakimi, maka pesan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa mari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Kita punya kerinduan, harus punya kerinduan untuk mencari Tuhan dan selalu mendengarkan pengajaran Tuhan. Sebab kalau kita selalu mencari Tuhan dan mendengarkan pengajaran tentang Tuhan, maka tentu kita akan hidup dalam terang Tuhan. Kalau kita telah hidup dalam terang Tuhan, maka tentu kita akan jauh dari yang namanya kegelapan. Saudara, antara terang dan gelap, hidup dalam terang dan hidup dalam gelap, dua perbedaan yang sangat menonjol. Hidup dalam terang, dia akan menunjukkan hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau hidup dalam kegelapan, akan menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Ada kekacauan, ada kehancuran, ada kebinasaan, ada iri hati di sana. Ada sesuatu yang tidak tampak dalam kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau hidup dalam terang Tuhan, tentu kita akan menunjukkan sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup kita diberkati. Ini menjadi sebuah peringatan kepada umat Allah masa kini. Hati-hati, dunia penuh dengan godaan, dunia penuh dengan tantangan. Ada banyak guru yang mengajarkan tentang kebenaran dan hidup yang kekal dalam agamanya. Serta ada begitu banyak guru-guru yang mengajarkan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini dua hal yang perlu diperhatikan secara baik. Jangan sampai orang Kristen yang sudah hidup dalam terang Tuhan, mereka justru tergoda dan terlena kepada guru-guru palsu untuk hidup dalam kegelapan, tidak percaya kepada Tuhan. Di minggu yang keempat, sebagai minggu penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi seperti umat Israel yang tahu bahwa kita ini orang percaya, tetapi tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita semua pagi ini adalah Tuhan Raja dan Hakim yang adil, Dia pasti akan datang. Kita memperingati kedatangan Kristus yang pertama dalam peristiwa kelahiran yang akan kita rayakan dalam Natal, tanggal 25 Desember yang akan datang. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja yang akan menghakimi manusia pada hari penghakiman nanti, pada kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Nah, maka setiap orang harus berdiri di hadapan Sang Raja dunia untuk beri pertanggungjawaban hidup. Kalau kita merayakan kedatangan Kristus dalam kelahiran, dalam perayaan Natal, menjadi sebuah perayaan yang membawa kita ada pada sukacita, maka kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam penghakiman nanti ini menjadi sebuah kewaspadaan untuk kita. Maka pada minggu-minggu Advent ini mengajak kita, membawa kita untuk ada pada sebuah pertobatan. Penantian kedatangan Tuhan di 4 minggu Advent ini, kita betul-betul menyadari bahwa kita ini sebagai orang yang dipilih Tuhan, ada dalam hidup, dalam terang Tuhan, untuk penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka apa yang harus kita buat di minggu-minggu Advent? Penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka dari itu pesan yang kedua mengatakan atau mengajak kita semua untuk hidup dalam terang Tuhan. Kalau sudah hidup dalam terang Tuhan, maka kita akan hidup dalam sebuah berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hal yang ketiga, agar tidak binasa, maka berjalanlah dalam terang Kristus dan jadilah terang dunia. Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan, ini adalah panggilan pertobatan dan sekaligus menjadi ajakan bagi kita untuk jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, ajakan ini ingatkan kita supaya tinggalkan hidup lama. Hidup yang penuh dosa itu tinggalkan. Hidup yang penuh kecemaran itu tinggalkan. Hidup yang penuh dengan iri hati, hidup yang penuh dengan kebencian, hidup yang membawa kita jatuh dalam dosa, tinggalkan itu. Nyatakan identitas diri kita sebagai murid Kristus dalam kata dan tindakan. Kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus, Sang Raja Penyelamat dunia. Dengan apa? Dengan cara hidup kita. Banyak orang melihat Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan Papa Mama semua. Maka dari itu, bagaimana supaya Kristus yang dilihat dalam diri kita ini, dia tampak baik dan mengajak banyak orang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Maka mari kita hidup dan berjalan dalam terang Tuhan, kita berjumpa dan menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah hidup dalam terang Tuhan, saudara-saudara, saya percaya bahwa semua yang kita lakukan ini akan menunjukkan sebuah kebenaran. Itulah makna berjalan dalam terang Tuhan. Kita akan hidup dalam shalom Allah, kita akan hidup dalam sukacita bersama dengan Allah. Mari kita menyatakan komitmen iman kita untuk menyambut seruan Nabi Yesus. Berjalanlah dalam terang Tuhan dengan senantiasa kita punya komitmen untuk tidak lagi hidup dalam dosa ataupun kegelapan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berefleksi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita kembali memuji Tuhan dari pujian Bila Nanti Yesus Datang. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan hati kami yang terangkat penuh syukur dan sembah kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami.
Terima kasih Tuhan untuk bimbingan dan penyertaan-Mu, untuk hikmat yang Tuhan beri bagi kami saat kami belajar tentang firman-Mu. Kami sungguh mengakui ya Bapa, kami kadang terlena oleh godaan dunia, dan oleh karena itu kami jatuh dalam dosa. Kami tidak mengindahkan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Sebagai orang-orang yang telah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Kristus, terkadang kami lalai menjadi orang yang bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kami. Dan untuk itu ya Bapa, kami yang tadinya telah hidup dalam terang, tapi kami tidak dapat menunjukkan terang yang sesungguhnya, tapi justru kami hidup jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya dosalah yang kami nyatakan. Saat ini melalui firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami sungguh bersyukur. Tuhan mengajak kami kembali untuk jangan terlena dengan godaan dunia yang membawa kami ada dalam dosa. Tetapi kami boleh hidup dalam terang Tuhan. Hidup untuk menikmati shalom Allah. Hidup untuk menikmati sukacita dari Allah melalui kehidupan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, opa oma, kaum lansia, dan juga kaum disabilitas yang beribadah secara online dari rumah masing-masing, ataupun jemaat yang dalam keadaan sakit, jemaat yang tidak sempat untuk ambil bagian dalam ibadah minggu. Kami percaya Tuhan bahwa pemberitaan firman yang dinyatakan dalam ibadah online saat ini tentu akan membawa berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar dari rumah. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun kami doakan Tuhan memberkati, Tuhan menolong bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di tiap-tiap rumah tangga ataupun di tiap-tiap rumah sakit. Tuhan tilik mereka masing-masing, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang derita karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Orang tua kami, kaum lansia dengan usia yang lanjut, mereka tidak punya tenaga untuk melangkahkan kaki ke gereja. Tuhan juga ada bagi mereka di sana. Berkati para lansia, orang tua kami, opa oma, Tuhan tolong mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Berkati anak-anak cucu yang setia mendampingi mereka. Beri kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kaum disabilitas dengan keterbatasan yang mereka miliki. Kami percaya Allah menganugerahkan mereka sebuah kehidupan yang penuh dengan damai dan sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah hidup mereka pun dimanapun mereka ada. Apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan memberkati. Semua jemaat Tuhan di Peniel Manutapen, kami doakan Tuhan berkati kehidupan mereka, laki-laki maupun perempuan. Dimanapun mereka ada, Tuhan berkati, supaya apapun yang boleh dinyatakan ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami doakan pelayanan hari ini, Tuhan kuduskan kami semua sebagai pelayan Tuhan pemberitaan firman, sebagai pemandu lagu, sebagai yang mengatur slide ataupun rekaman ini. Kami doakan Tuhan memberkati semua alat-alat yang dipakai untuk pemberitaan firman minggu ini. Tuhan memberkati jalannya ibadah yang telah berlangsung dari tadi sampai hari ini. Tuhan kuduskan kami semua. Tuhan berkati kami dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa kami selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Anugerah, kasih dan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa memberkati semua umat Allah yang terpanggil untuk hidup dalam terang Tuhan dan menikmati kasih Tuhan dalam ibadah saat ini. Mulai dari hari ini, terus kekal selama-lamanya.
Ibadah minggu ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Allah melimpahi kita.